Hai, assalamualaikum rekan si Bambu. Sejauh apapun kita pergi mengabdi, rumah dan keluarga pasti selalu ada di hati. Apalagi menjelang bulan puasa kayak sekarang ini. Duh, jadi pengen ketemu keluarga besar Nah, inilah dia cerita rumah Kurva Residence. Tempat pulang untuk merayakan kebersamaan. Kira-kira seperti apa ya detail desain dan cerita dari rumah kali ini? Yuk kita saksikan video ini sampai selesai ya. Dan untuk baru yang bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah ini akan dibangun di lahan huk dengan luas 396 meter persegi dengan luas bangunan 480 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama kedua orang tuanya nih. Karena tuntutan pekerjaan, sang suami terkadang harus siap mengabdi dan dinas di kota. Sementara sang istri tetap di rumah menemani kedua anaknya bersekolah. Usai beberapa tahun berpindah-pindah dinas, klien bercerita bahwa ingin merenovasi rumah lamanya menjadi rumah impian. Tujuannya agar mampu mengakomodir kebutuhan keluarga besar dan juga jadi rumah pensiun mereka di masa depan. Keinginan itulah yang kemudian mempertemukan klien dengan si Bambu Studio. Dari situ kami ngobrol panjang dan mutusin buat renovasi dan rombak total rumah lamanya buat jadi rumah impian yang terbaru. Dan pada akhirnya jadilah desain yang diberi nama Kurva Residence. Nama itu merujuk fasad rumah ini yang punya gubahan masa melengkung layaknya sebuah kurva. Kurva itu mempresentasikan setiap penghuni yang dinamis dan punya sifat dan karakteristiknya masing-masing. Fun fact-nya loh, rumah ini tuh salah satu proyek kita yang udah terbangun. Oke aja, langsung aja yuk kita langsung gas ke. Dari depan kita bisa langsung melihat fasad rumahnya yang elegan. Perpaduan material bermotif kayu dengan batu abu-abu memberikan tampilan yang hangat, simple, tapi tetap menawan. Tapi kalau Mimbo sih yang paling menarik dari fasad rumahnya itu adalah bentuk lengkungannya. Bentuk lengkungan ini nggak cuma bikin tampilan rumah lebih dinamis, tapi juga membantu sirkulasi udara yang bikin rumah terasa lebih sejuk dan nyaman. Selain itu, lengkungan ini juga bisa jadi simbol dari kehidupan pemiliknya. Penuh dinamika tapi tetap seimbang dan harmonis. Nah, buat yang penasaran sama hasil jadinya, nih, Minbo spill fasad terbangunnya ya. Kalau menurut kamu gimana? Mirip gak sih sama desain awalnya? Jawab di kolom komentar ya. Oh iya, kalau penasaran sama hasil terbangunnya, langsung aja yuk kita nonton vlognya. Nah, sekarang kita sudah berada di area carport nih. Melihat kebutuhan pemilik, maka pada area carport ini didesain agar dapat menampung 2 buah mobil pemilik dan anggota keluarga yang lain. Selain itu juga diberikan garasi yang tidak kalah luasnya untuk menyimpan kendaraan pemilik. Langsung aja yuk kita masuk ke teras. Ketika naik, kita akan melalui rem ini. Rem ini tuh sepanjang jalan miring pengganti tangga yang membantu kita naik dan sangat memudahkan untuk perjalanan kedua orang tua untuk masuk ke rumah. Pastinya ini jadi ramah banget deh buat lansia, bisa juga buat lewat kursi roda. Agar suasana depan rumah menjadi lebih segar, diberikan taman-taman kecil untuk ditanami tanaman favorit milik pemilik. Dari sini juga kita dapat melihat desain teras yang sangat modern. Dengan adanya cantilever serta railing dari kaca tempered, menjadikan area teras ini menjadi lebih sejuk dan juga teduh. Begitu masuk, kita akan langsung melewati ruang tamu ini. Karena rumah ini dirancang dengan konsep private, ruang tamunya pun dibuat lebih sederhana, tanpa adanya dekorasi yang berlebihan. Tapi, justru disitulah daya tariknya. Desain yang clean dan elegan tetap memberikan kesan menawan, menciptakan suasana yang nyaman bagi tamu yang datang. Lalu disediakan powder room untuk kebutuhan sanitasi pada lantai 1 rumah ini. Area ini bisa diakses tamu dan juga penghuni rumah karena letaknya yang berada di tengah. Nah, ketika ada kerabat atau orang tua yang sedang mampir, dapat menginap di kamar ini. Kamar ini terasa luas berkat layout yang lapang.
Di area tempat tidur ini, penghuni kamar akan merasakan suasana yang segar karena berada di dekat bukaan yang langsung menuju ke taman. Area ini juga terlihat menawan loh, karena menggunakan material-material dengan tone warna yang terang. Aksen material kayu pada kamar ini juga menjadikan kamar terasa hangat. Selain itu juga, kamar ini juga dilengkapi dengan walk-in closet untuk memenuhi kebutuhan penghuni kamar. Dan yang tidak kalah penting, terdapat kamar mandi pribadi yang mewah, menjadikan kamar ini lebih private dan nyaman bagi penghuni. Karena rumah ini ditujukan untuk berkumpul bersama keluarga, maka layoutnya pun didesain dengan keperluan bersama. Seperti halnya ruang makan ini, di mana diberikan banyak kursi untuk keperluan makan bersama keluarga tercinta. Di sini juga nantinya anak-anaknya bisa menceritakan keseharian mereka, sehingga area ini tidak hanya untuk makan-makan saja, tapi juga untuk berbagi cerita dan sekedar ngobrol ringan bersama. Di dekatnya terdapat dapur yang nantinya dipakai sang istri untuk menyalurkan hobi memasaknya. Suami sama anak-anaknya mah tinggal request aja deh. Oh iya, biar makin leluasa dalam memasak untuk keluarga, terdapat dapur kotor yang bersih ini nih. Bayangin deh, kalau kamu punya dapur seluas ini, masak apa aja pasti tetap seru dan menyenangkan kan? Nah, kalau udah masuk waktu sholat, penghuni bisa langsung sholat jamaah di musola ini. Jadi nggak ada tuh ceritanya ninggalin sholat, apalagi malah malas ngaji. Ingat loh, udah mau bulan puasa nih. Nah, selesai sholat dan makan bersama, seluruh penghuni bisa menghabiskan waktu santainya di ruang keluarga ini. Ruang keluarga ini terasa begitu luas. Di sini nantinya pemilik akan menceritakan kesehariannya pada keluarga tercinta. Atau bisa juga mereka nonton bareng video cerita rumah terbaru karya si Bambo Studio. Nah, buat yang memberikan kesan Hami dan Koji, ruang keluarga ini diletakkan dengan area taman. Sehingga ketika pintu kaca dibuka, udara sejuk dapat masuk ke rumah dan memberikan rasa nyaman ke seluruh penghuni. Dan ini dia, area taman yang sejuk dan super segar. Terasa segar kan? Area ini menjadi penyejuk utama di rumah ini. Mengusung konsep seperti air terjun, bikin area ini punya suara gemercik air yang syahdu abis. Ada juga kolam ikan untuk memberikan suasana yang lebih hidup pada rumah. Cocok banget nih, slow living pagi-pagi, apalagi sambil ditemani teh ataupun kopi. Udah gitu-gitu ada angin sepoi-sepoi, ajib banget deh. Kalau udah seger dan refresh, pemilik bisa menyalurkan idenya di ruang kerja ini. Ruangan ini akan menjadikan dapur kreatif bagi pemilik. Siapa tahu, dari sini tercipta ide bisnis yang sangat mutakhir. Ruang kerja ini juga emang disengaja diletakkan di luar bangunan utama, agar pemilik dapat memilih waktu yang tenang untuk berpikir dan bekerja lebih produktif. Nah, di bawah tangga ada akses menuju garasi. Aksesnya berupa pintu. Terus kalau kita masuk, sampai deh buat nyimpan mobil pribadi. Luas juga ya garasinya. Nah, tadi kan kita udah bahas lantai 1 ya. Kira-kira lantai 2-nya kayak gimana sih? Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Biar kalian gak ketinggalan konten YouTube terbaru dari kami si Bambo Studio. Oke, langsung aja kita lanjut yuk. Nah, ini nih yang bikin rumah ini unik. Soalnya rumah ini tuh punya area santai di roof deck ini. Asik banget kan? Area ini didesain sebagai tempat untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, ataupun teman-teman pemilik rumah. Di sini nantinya pemilik bisa bikin pesta kecil-kecilan, atau sekedar menikmati waktu private bareng pasangan yang bakal cocok banget. Buat plafonnya pakai kaca tempered, sehingga cahaya matahari dapat masuk dan memberikan suasana yang menyenangkan. Ada juga paduan material kayu dan motif abu-abu yang temboknya bikin area ini terasa lebih natural.
Sampai di lantai 2, langsung aja kita cek kamar utamanya nih. Begitu masuk, ada walk-in closet yang jadi area khusus untuk bersiap memulai hari. Letaknya terpisah dari tempat tidur, menjaga privasi dan kenyamanan. Di belakangnya ada kamar mandi yang dirancang untuk menunjang rutinitas pemilik dengan lebih praktis dan leluasa. Dan akhirnya, ini dia area tidurnya. Dengan pencahayaan alami yang masuk lewat bukaan besar, suasana kamar terasa lebih segar dan menenangkan. Bedanya sih ditempatkan di tengah ruangan, memberikan keleluasaan saat beristirahat maupun bersantai di akhir pekan. Pas malam tiba, kamar ini menjadi tempat terbaik bagi pemilik dan pasangannya untuk melepas lelah. Berbincang sebelum tidur atau sekedar menikmati berdua di tengah ketenangan. Gimana? Mewah banget kan? Terus ada juga kamar anaknya nih. Kamar anaknya tuh ada 2. Disinilah anak-anak pemilik akan beristirahat setelah hari yang penuh dengan aktivitas. Kamar ini dirancang agar terasa tenang dan nyaman, dengan warna-warna lembut yang bikin suasana lebih cozy. Bukaan kaca yang besar membuat kamar terasa lebih rapang dan terang, jadi nggak ada alasan deh buat bangun kesiangan. Kamar ini juga punya kamar mandi sendiri, jadi nggak perlu rebutan dengan penghuni lain pas pagi hari. Alasannya sih biar lebih santai, bersiap sebelum berangkat sekolah atau sekedar menikmati waktu sendiri tanpa gangguan. Nah, di sebelahnya ada kamar anak yang kedua dengan ukuran yang sama, tapi punya karakter yang sedikit berbeda nih. Warna interiornya lebih earthy, dan sentuhan aksen kayu bikin suasana lebih hangat dan homey. Bukaan kacanya juga lebih lebar, jadi cahaya matahari dan udara yang masuk bisa segera maksimal dan pas banget buat yang suka suasana tenang dan alami. Sama seperti kamar sebelumnya, ada kamar mandi dalam yang bikin segala aktivitas bisa lebih private dan praktis. Jadi kamu lebih suka kamar yang mana nih? Kamar yang terang atau yang segar? Kalau Min Bos sih dua-duanya enak banget ya buat rebahan. Oh iya, gak lupa di lantai 2 juga ada kamar mandi yang letaknya di area tengah. Jadi gampang deh kalau mau cuci tangan, asal bukan cuci tangan yang satunya ya. Terus ada juga ruang keluarga yang luas banget dan private di lantai 2 nih. Ruang ini tuh emang khusus buat anggota keluarga yang ada di lantai 2. Tempat khususnya itu buat keluarga inti kumpul kalau lagi pada mager turun ke bawah. Gimana gak mager coba? Orang ruang keluarga ini juga fasilitasnya lengkap banget loh. Ada sofa, ada juga TV. Cocok banget kan buat kumpul keluarga bareng? Nah, terakhir ada ruang servis yang ini nih. Tempat pusat aktivitas domestik rumah. Mulai dari laundry sampai nyimpan perkakas. Jadi lebih tertata dan gak ganggu ruang lainnya. Demikianlah cerita rumah Kurva Residence, tempat pulang dan merayakan kebersamaan. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.